Asli tahun ini teknisi menangis, guys. Aduh, gila. Parah, hancur apalagi kalau nemu AC yang rusak. Rusaknya di bagian outdoor. Itu bener-bener ampun lah, parah. Asli bikin pala makin tambah botak, bikin kantong makin tambah jebol. Oke ya teman-teman, jadi sebelum mulai ke videonya, saya ucapkan salam dulu buat teman-teman semua dimanapun teman-teman semua berada. Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya berbahagia, baik yang di alam nyata maupun di alam gaib ya. Oke teman-teman, jadi gila ya teman-teman, sekarang tukang AC mungkin banyak yang menangis kalau nemu AC yang rusak. Kenapa saya bilang menangis? Sekarang gimana nggak menangis, guys? Apa, kita nemu AC rusak, konsumen harga nggak mau dinaikin, tetap segitu-gitu aja. Kalau dibilang naik pada komplain. Kita juga pusing, guys. Sekarang R32 freonnya aja ini udah naik, dari bahannya naik, dari semuanya pada naik, sedangkan kita harga masih tetap. Gimana nggak pusing? Yang tadinya harus bisa dipakai buat cadangan garansi akhirnya nggak bisa dipakai buat garansi. Itu satu. Keduanya gini, apa, kalau lagi pas nemu harga yang nggak pas kemudian bahannya naik, kita akhirnya jong, guys. Bener jong, hitung-hitung kita hanya sekedar ngebantu, tapi mau gimana ya, guys, harga udah jadi, harga udah deal, dan ya susah, nggak bisa diapa-apain lagi. Soalnya ya ini namanya resiko ya, guys. Mudah-mudahan sih orang-orangnya nanti bisa ngerti lah. Cuman ya kayak gitulah resiko, kadang-kadang namanya orang usaha itu ada untung ada rugi. Tapi kali ini benar-benar aduh, parah. Harga udah kita kasih murah dengan bayangan kalau bahannya itu nggak naik, nggak taunya naiknya hampir 90% ya dari harga biasanya. Makanya kita mabok juga nih kalau nemu yang kayak gini nih. Akhirnya ya mau gimana lagi, belum spare partnya yang harus kita ganti juga ikut naik juga. Itu yang bikin kita jadi makin tambah pusing, guys. Makanya buat teman-teman semua, eh, lebih baik teman-teman memberikan harga itu cek dulu untuk harga-harga spare part, bahan dan apa segala macamnya. Jangan sampai teman-teman nanti salah hitung ya, salah hitung dan akhirnya teman-teman cuman hanya sekedar biasa-biasa aja atau kerja biasa-biasa aja gitu ya. Ya anggaplah hari ini kita jong, mungkin di tempat lain kita nanti akan ada gantinya gitu. Jong sih enggak ya teman-teman, tapi sisanya untuk cadangan garansi mungkin nggak ada. Tapi paling enggak ya minimal, walaupun enggak seumumnya kita untuk harga jasa kerja, tapi masih ada sisa lah. Ini gila, guys, yang bikin parah itu ini gas freonnya ini gila, loncatnya itu nggak kira-kira, guys. Apa mungkin karena saya terlalu lama, freon saya terlalu awet ya. Freon saya terlalu awet dan lama nggak beli, begitu beli udah 2 kali lipat dari harga yang saya pernah saya beli. Edan. Tapi nggak apa-apa ya, ini hanya sekedar buat teman-teman semua, buat berbagi. Kalau misalkan teman-teman kalau nemu mau perbaikan AC, lebih baik teman-teman cek dulu untuk harga barang dan spare partnya. Jangan sampai nanti ngasih harga pada ujung-ujungnya teman-teman jong dan hanya sekedar ya ibadah ya teman-teman ya, ibadah. Jadi hitung-hitung kita nggak bantu aja nih, jadi untuk sisanya ya hanya sekedar bisa buat ganti bensin dan beli minuman aja ya, sama ngopi. Jadi kalau untuk cadangan garansi akan sedikit lebih berat. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman yang nyervis punya apa, bisa biasa ngasih garansi, teman-teman lebih cek buat spare part, bahan dan segala macamnya, jangan sampai salah hitung. Karena kalau enggak, teman-teman kepalanya makin tambah botak, jenggot bisa makin panjang, kumis makin tebal, nggak bisa keurus, serius. Oke, guys, jadi gitu aja lah informasi kali ini. Jadi teman-teman kalau misalkan mau servis mau apa perlu hati-hati lah, karena uh, resiko kita jadi tukang servis itu ya begitu, kadang-kadang lumayan gede,
juga ya, untung kadang-kadang untungnya lumayan juga kalau pas lagi jong, ya kerja bakti lah minimal. Tapi kalau rugi mungkin belum ya, kecuali kalau teman-teman kerja nggak ada garansi, eh kalau kerja ada garansi dan kebetulan pas lagi nemu apes, pas dapat kendala yang nggak bagus, misalkan gagal gagal kerja lah kasarannya ya, udah dibenerin nggak taunya masih ada lagi dan akhirnya jong nol, itu baru bisa dikatakan tekor. Tapi kalau misalkan baru sekali perbaikan, ya minimal walaupun ngepas nggak ada sisa, paling nggak ya ongkos kerja keganti lah, walaupun nggak kayak umumnya. Misalkan ongkos kerjanya biasanya 100.000 buat kerja, mungkin karena dari bahan atau apa mungkin jadi sisa 30.000 atau 50.000 gitu mungkin ya. Aduh, kepala pusing guys, bingung mau bikin konten apa, nggak tahu ini apa mau jadi bahas apa lah. Yang jelas kaget saya lama nggak belanja, nggak beli-beli bahan, apalagi freon ya. Freon saya awet banget guys, hampir ada berapa setengah tahun kali nggak beli-beli, dan akhirnya begitu beli, hmm, oke lah gitu aja guys. Terima kasih buat kalian yang udah mau nontonin, yang udah mau subscribe. Semoga rezeki kalian makin tambah banyak, makin berlimpah. Dan ini kita lagi nemu AC yang bocor, kita mau ganti kerannya, kita las, nggak las ya, kita ganti kerannya, kita ganti ini L-nya. Semoga ini awet dan gak ada kendala dan gak ada masalah ke depannya, karena saya juga bingung. Mungkin yang tadinya biasanya saya biasa kasih garansi 1 sampai 3 bulan, mungkin untuk kali ini saya nggak bisa ngasih garansi, tapi paling nggak nanti coba buat jelasin ya, karena memang bahannya semuanya pada naik, keder. Jadi ya itulah kendala guys, jadi tukang servis. Kalau lagi untung-untung, kalau lagi mujur-mujur, kalau lagi jong-jong, ya namanya kerja mah kadang-kadang enak, kadang-kadang nggak enak. Mendingan kita ngopi sambil gimana nanti ngejelasin kalau bahannya semuanya pada naik dan nggak dapat komplain. Jadi tolonglah hargai kami lah, bukan karena kami pengen menaikkan harga. Kalau untuk jasa mungkin sama ya, tapi yang bikin naik itu karena dari bahan, spare part dan segala macamnya yang berhubungan dengan AC, itu yang membuat kita juga menaikkan harga. Sedangkan jasa kita, ongkos kerja kita sebenarnya nggak naik. Yang bikin naik itu dari bahan-bahan yang kita beli. Jadi kurang lebih gitu aja lah. Semoga konsumen-konsumen yang ada yang nonton atau mungkin kalian pengguna AC nonton, tolong hargai kami juga sebagai teknisi AC. Ya kalau untuk yang nakal-nakal itu hanya sekedar oknum, dan semoga masih banyak-banyak teknisi-teknisi yang jujur yang mau ngasih tahu dengan keadaan yang sesungguhnya ya, yang apa adanya. Oke, terima kasih buat kalian semua. Lancar selalu dan sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.